Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wawala. Amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan yang suci, bulan di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan di luar bulan Ramadan, sebelum masuknya bulan Ramadan, mari di bulan Ramadan ini kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas dengan maghfirah dan ampunannya. Maka jangan pernah kita mengecilkan Allah dalam artian kita merasa Allah tidak akan memaafkan kita karena dosa-dosa yang banyak sudah kita lakukan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Sampai Nabi Muhammad SAW mensabdakan wa awsatuhu maghfirah. Di bulan Ramadan pertengahannya penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sampai mengatakan wa akhiruhu itqun minan nar. Dan di akhir bulan Ramadan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari sama-sama kita menyucikan kita punya diri dari segala macam dosa maksiat yang sudah kita lakukan. Mari kita bertobat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, dan kita menyadari tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak berbuat salah. Tidak ada seorang manusia pun yang lepas daripada dosa. Maka bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, mari kita kembali kepada Allah dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita bertobat kepada Allah, jangan pernah kita merasa takut untuk bertobat karena kita takut mengulangi dosa yang kita lakukan. Sekarang ada fenomena, ada orang mengatakan saya tidak ingin bertobat sekarang ini Ustadz, karena saya takut di saat saya bertobat saya akan mengulangi dosa saya lagi, dan seakan-akan saya bermain-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatnya. Maka kita katakan pada saat ini, yang paling penting di saat kita sudah bertobat kepada Allah, yang paling penting di saat kita bermaksiat kepada Allah adalah kita bertobat. Adapun setelah kita bertobat kita mengulangi lagi, itu nomor sekian. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita, maka setiap saatnya, setiap harinya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi saja mengajarkan kepada kita, Nabi yang sempurna, yang tidak ada salahnya sama sekali, beristighfar kepada Allah sehari semalam tidak kurang 70 kali. Ada riwayat yang mengatakan 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosanya ini? Dan di saat kita sudah bertobat, kemudian kita mengulangi lagi, tinggal bagaimana saat itu kita mulai mengoreksi. Apa penyebab di saat saya sudah bertobat kemudian saya mengulanginya lagi? Mungkin karena faktor pertemanan yang tidak baik, maka jauhkan teman-teman yang tidak baik. Mungkin karena faktor lingkungan yang tidak baik, maka jauhkan lingkungan yang tidak baik. Mungkin karena kita masih melakukan perkara-perkara yang bisa menarik kita kepada kejelekan tersebut, maka tinggal kita tinggalkan. Tinggal setelah itu bagaimana kita belajar ilmu agama, dekat dengan ustadz, kiai dan ulama, istiqomah hadir majelis taklim, maka dengan itu kita bisa bertobat dan berhijrah sampai akhir hayat menjemput nyawa kita. Tapi pertanyaan sederhana, hari ini ada orang yang katanya sulit untuk bertobat. Hari ini ada orang yang katanya sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hari ini sulit untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah, faktor utamanya adalah mereka tidak pernah menginsafi, tidak pernah menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan. Di saat orang tidak menginsafi, tidak menyadari apa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan, maka orang itu tidak akan bisa bertobat. Dan orang itu pun tidak akan bisa berubah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak akan memberikan hidayah dan taufik kepada orang tersebut. Karena Allah tidak akan mengubah seorang manusia sampai diri manusia tersebut berusaha untuk mengubahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah keadaan seorang manusia sampai orang itu berusaha untuk mengubahnya. Di saat kita pengen berubah, maka awali dengan diri kita berusaha untuk berubah. Kalau diri kita tidak mau menginsafi, kalau kitanya sendiri tidak menyadari, maka kapan kita akan berubah? Maka jangan pernah menyalahkan Allah, tidak pernah membantu kita untuk bertobat. Jangan pernah menyalahkan Allah, tidak pernah membantu kita untuk kembali kepadanya.
tapi koreksi diri kita. Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah menyadari dosa, maksiat, kejelekan yang kita lakukan, sehingga kita sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kemudahan untuk bertobat kepadanya dan menginsafi, menyadari segala kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keyakinan bahwasanya kematian datang tidak pernah dengan pemberitahuan. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah, semoga sebelum kita meninggal dunia Allah berikan kita hidayah dan taufik untuk bertobat dan berhijrah dan beristiqomah di dalamnya sampai kita meninggal dunia dalam badan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.